kami dalam Week of Prayer Universitas Advent Indonesia. Malam hari ini urapilah hamba-Mu ya Bapa, anak-Mu yang berdosa ini agar dapat menyampaikan firman-Mu yang kudus, sehingga hati kami terjamah oleh firman-Mu yang kudus. Berkatilah juga kami yang mendengarkan, agar kiranya dengan firman Tuhan ini dapat menjadi kebangunan kerohanian bagi kami, seluruh warga kampus UNAI ini ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat-Nya yang besar kepada kita, sehingga kita dapat berkesempatan untuk menyembah Dia di dalam kebaktian kebangunan rohani, atau bahasa Inggrisnya Week of Prayer di pekan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada choir UCB atas lagu pujian yang sudah disampaikan kepada Tuhan. Biarlah kiranya dapat mengangkat kerohanian kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saya kalau Week of Prayer datang, sangat senang saya. Kenapa? Karena Week of Prayer bagi saya itu penanda kalau semester ini sudah berjalan di waktu Week of Prayer itu dilakukan. Contoh seperti kemarin Week of Prayer pertama yang dilakukan oleh orang tua kita, dilakukan kalau tidak salah saya di pertengahan September itu. Itu menandakan bahwa sudah kurang lebih seperempat semester Week of Prayer, semester ini berjalan. Sekarang di tanggal 19 sampai 25. Artinya 2 minggu lagi kita akan final, dan kurang lebih seperempat semester lagi kita akan selesaikan bersama. Jadi kalau Week of Prayer kita lakukan, marilah kita dengan sukacita. Artinya Week of Prayer ini sudah berjalan, yang menuntun kita bahwa sebentar lagi pelajaran di studi kita sudah akan selesai di semester itu. Pada malam hari ini saya membawakan firman Tuhan seperti yang sudah dilihat sebelumnya ya dari hari Minggu, yang berjudul The Radiance of Faith in a Limited Space. Berbicara mengenai sinar cahaya, saya sangat terkagum dengan yang berikut ini. Yaitu, ada yang tahu ini apa? Aurora. Aurora ini kira-kira kalau terjadi di atas langit UNAI ini bagaimana ya kira-kira? Langsung update status semua ya. Bahkan mungkin mau sepanjang umur hidup kita aurora ada di atas UNAI, pasti update status itu tidak akan apa? Basi, tapi terus menjadi apa? Menjadi suatu ketakjuban hati. Kenapa? Karena fenomena ini adalah fenomena yang membawa apa? Membawa hati kita menakjubkan akan karya Tuhan. Kalau kita boleh ketahui secara bersama, aurora ini adalah fenomena alam yang dihasilkan dari pancaran cahaya yang menyala-nyala dan menari-nari di malam pada lapisan ionosfer. Mungkin anak FB4 tahu ya lapisan itu. Lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat dari adanya interaksi medan magnetit. Nah, fenomena ini ternyata tidak terjadi di sini. Terjadi di dua bagian, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kalau di kutub selatan itu lebih ke arah Selandia Baru, bukan di Australia, tapi di Selandia Baru. Kalau di kutub utara itu lebih banyak negara-negara Skandinavia, seperti Denmark, Estonia, Islandia, Finlandia, dan juga lain sebagainya macamnya. Nah, fenomena ini pastinya kalau kita datang secara langsung akan membuat kita sangat senang begitu ya. Karena ini adalah fenomena yang membuat mata kita itu menjadi segar melihat. Dibanding kalau kita datang ke mall gitu ya, lalu melihat harga-harga yang mahal, membuat mata kita sakit dan hati kita pun juga sakit karena nggak bisa mendapatkan barang itu. Nah, di dalam firman Tuhan ada juga keindahan yang bisa kita nikmati bersama-sama. Hamba Tuhan mengatakan, Ellen G. White dalam Para Nabi dan Bapa mengenai keindahan ini, keindahan yang menutupi bumi ini adalah tanda kasih Allah yang berwarna hijau itu. Ini menandakan bahwa Tuhan menyertai kita dengan kasih-Nya melalui satu tanda yang ada di atas muka bumi ini, yaitu fenomena itu. Walaupun kita nggak bisa lihat di sini.
Tapi dengan adanya fenomena ini, walaupun adanya di bumi yang lain atau di tempat yang lain, itu menandakan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menyertai kita. Nah, keindahan akan alam ciptaan Tuhan ini menjadi pesan bagi kita bahwa dengan decak kagum yang kita timbulkan dari cahaya fenomena alam ini, maka pikiran kita dibuka oleh fenomena tersebut bahwa Tuhan sebenarnya juga rindu membuat keindahan-keindahan di dalam hidup kita. Amin. Dalam firman Tuhan ada keindahan juga yang saya akan sampaikan dalam Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Ayat dari Matius dan Markus ini hanya sebagai pelengkap daripada Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Keindahan-keindahan akan firman Tuhan ini kita harapkan menjadi penggugah hati kita, sehingga Week of Prayer ini dapat mengangkat iman kita kepada Tuhan. Tidak berlalu begitu saja. Tidak pagi malam terus sampai mungkin kita terasa seperti jengkel begitu ya. Karena bangun pagi harus pagi, lebih pagi lagi dari biasanya. Malam-malam pun juga yang biasanya belajar, akan tetapi digunakan untuk menyembah Tuhan di ruangan ini. Nah, kisah ini menceritakan tentang orang lumpuh yang ada di kota Tuhan Yesus Kristus, yaitu Kapernaum. Kisah ini menjadi keindahan akan kasih Tuhan di hadapan banyak orang. Kisah ini menegaskan keilahian Yesus Kristus. Seperti kita sudah lihat bahwa orang lumpuh ini berasal dari daerah Kapernaum, kota di mana Yesus berada. Orang lumpuh ini telah kehilangan harapannya. Mengapa? Oleh karena penyakitnya terjadi oleh karena dia hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat di poin yang ketiga, dia memohon bantuan kepada orang Farisi, kepada dokter untuk disembuhkan dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Orang Farisi, orang pintar-pintar itu dan dokter justru menghujat dia. Kamu sudah dikutuk oleh Tuhan. Luar biasa bukan? Kita meminta pertolongan kepada manusia, bukannya kesembuhan yang datang mulu, justru malah sakit hati yang datang. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa apabila kekacauan dan kesukaran kita hadapi, jangan kita mengharapkan pertolongan dari manusia. Mengapa? Karena manusia itu juga mempunyai permasalahannya masing-masing. Jangan mencari kekuatan dari manusia yang bersifat salah dan fana. Saya pernah mendapatkan satu kutipan bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Jadi apa yang mau diharapkan dari manusia kalau manusia itu adalah fana dan juga tempatnya salah? Seperti yang saya katakan tadi, orang lain tidak dapat sepenuhnya meringankan beban kita, oleh karena mereka pun juga mempunyai kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. From fear to faith. Orang lumpuh ini, kisah ini sebenarnya kalau kita baca kitab itu, sebenarnya bukan dimulai dari Lukas 5 ayat 17. Mengapa? Karena sebelum orang lumpuh ini tahu bahwa Yesus akan ke Kapernaum, dia sudah mendengar bahwa Yesus itu melakukan mujizat di mana-mana. Ia sudah mendengar bahwa Yesus menghardik orang jahat di hari Sabat di Kapernaum. Lalu selanjutnya ia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yang kembali lagi dia kembali menyembuhkan orang dari hardikan roh jahat. Akan tetapi yang unik, muridnya yaitu Simon Petrus memberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa orang-orang sudah tahu Yesus membuat mujizat di berbagai tempat. Sehingga Yesus beserta rombongannya menyingkir supaya orang-orang yang tahu bahwa Yesus sudah melakukan banyak berbagai mujizat itu tidak, kalau istilahnya sekarang, didatangi begitu ya, digerombolin begitu Tuhan Yesus ketika dia melakukan pelayanan. Akan tetapi yang unik adalah setelah pengasingan Tuhan Yesus beserta rombongannya, ia kembali lagi ke Kapernaum. Orang lumpuh ini terdorong untuk percaya bahwa dia juga dapat disembuhkan. Dia sudah banyak mendengarkan berbagai
peristiwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dia punya keyakinan, dia bisa sembuh. Kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa? Itulah keyakinan dia kepada Tuhan Yesus. Harapannya sirna. Inilah kedagingan manusia. Oleh karena melihat penyakitnya yang begitu luar biasa. Seringkali kita juga kalau melihat diri kita ya, ada membuat salah sama orang, ada membuat salah kepada diri sendiri juga. Seringkali kalau mau datang kepada Tuhan, seperti nggak pede begitu ya. Karena saya manusia berdosa. Kenapa saya mendatangi yang kudus, sementara saya adalah yang tidak kudus. Tetapi orang lumpuh ini pun juga demikian. Itu adalah sifat kita sebagai manusia yang lemah. Akan tetapi apa yang menarik dari hal ini? Namun dia tidak bisa membuang kemungkinan untuk sembuh. Luar biasa. Walaupun badannya sudah sangat sakit. Karena terlebih lagi hatinya ya. Hatinya juga sudah sangat sakit. Dia datang sama orang Farisi. Dia datang sama dokter. Bukannya disembuhkan, malah dibikin sakit hati. Akan tetapi apa? Dia tetap teguh mempercayai Yesus untuk menyembuhkan dia. Kerinduan yang terbesar ialah bukannya kesembuhan tubuh saja. Jadi orang lumpuh ini setelah saya pelajari, panjang juga pikirannya orang lumpuh ini. Kenapa? Karena dia juga ingin lepas dari beban dosa. Mungkin dia karena sakitnya itu sangat menyiksa dirinya, membuat bisa saja dia hanya memikirkan, yang penting saya sembuhlah dulu. Entah bagaimanapun tentang dosa itu, biarlah urusan berikutnya. Tetapi dia tidak. Dia justru juga memikirkan supaya dia diampuni dari dosanya. Jika ia dapat melihat Yesus dan menerima keampunan serta mendapatkan kedamaian surga, ia telah puas walaupun di detik itu ia mati atau hidup. Dalam menurut kehendak Allah. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena dia jika sudah mendapatkan pengampunan, sudah mati di dalam Tuhan. Itulah kepercayaan dari orang lumpuh ini yang sangat luar biasa. Akan tetapi orang lumpuh ini sangat-sangat meratapi sakitnya. Ternyata memang antara sifat kedagingan dengan sifat kekudusan ini saling bertentangan memang dalam diri manusia. Dia tidak bisa menyingkirkan sakitnya, perasaannya kepada sakitnya itu. Dia terus memikirkan, saya sakit sekali badan ini, lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkin kalau untuk makan pun harus dibantu orang. Bagaimana ini bisa untuk disembuhkan? Dia selalu berpikir demikian. Tidak pernah berpikir bahwa walaupun dia sudah mempercayai Yesus, dia langsung gerak untuk datang kepada Yesus. Dikatakan di sini bahwa walaupun demikian, banyaknya perasaan hati yang menghalangi dia datang kepada Yesus. Tetapi ada satu cahaya dalam hatinya mengatakan, dia tidak mau membuang-buang waktu karena dagingnya semakin busuk dalam kelumpuhan. Luar biasa. Ternyata dia masih melihat hatinya, hati nuraninya, tempat Roh Kudus memanggil dia untuk datang kepada Yesus. Ia memohon kepada para sahabatnya untuk membawa dia di atas tempat tidurnya kepada Yesus. Dan permohonannya itu mereka kabulkan dengan kerelaan hati. Jadi ini pelajaran juga bagi kita. Pilihlah circle yang membangun kerohanian kepada Tuhan. Karena apa? Kalau tidak membangun kerohanian kepada Tuhan, kita pun juga akan terlelap kepada circle itu. Ataupun kalau kita tidak mau bersirkel, lebih baik menyendiri. Tapi tetap hati kepada Tuhan. Karena apa? Hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Anda mau kemana hidup ini berjalan? Mau mabuk-mabukan atau mau belajar dan juga belajar? Mau menghisap rokok atau mau apa? Mempelajari firman Tuhan atau mempelajari kita yang di sini adalah sekolah sahabat yang kita sudah dibagikan di asrama maupun di anak outside. Semua adalah pilihan. Lukas 5 ayat yang ke-18. Setelah permohonannya diterima, mereka semua berempat dengan orang lumpuh itu
datang mengusung, atau bahasa lainnya adalah menggotong seorang lumpuh di atas tempat tidurnya. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Kita tahu cerita ini bahwa Yesus pun sedang berada di satu tempat yang dimana tempat itu sangat sesak. Seperti keringat saya ini, sangat panas di tempat itu. Kenapa? Karena tempat itu penuh dengan manusia-manusia yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi di dalam dunia tidak ada yang lurus-lurus. Ada yang mau mendengarkan firman Tuhan, ada yang mau menguji firman Tuhan. Inilah ya struggle atau perjuangan daripada rintangan daripada orang lumpuh itu. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Dikatakan dalam The Ministry of Healing, halaman 74 paragraf kedua. Begitu padatnya kerumunan orang yang berkumpul di dalam rumah itu dan di sekitar rumah itu, di mana juru selamat berada. Jadi rumah itu adalah rumah Simon Petrus. Sehingga mustahil bagi orang sakit ini dan teman-temannya untuk menghubungi. Atau kata lainnya adalah memanggil. Bahkan mendengar suaranya pun tidak. Kita mungkin sudah pernah lah mengalami hal ini ya. Di mana karena banyaknya orang, mungkin suara kerabat kita, suara orang tua kita pun nggak kedengaran. Karena ributnya orang. Ini juga yang dialami orang lumpuh itu. Bagaimana dia mau panggil Yesus atau datang kepada Yesus, sedangkan banyak orang merintangi dia, walaupun merintanginya bukan karena dia sengaja, tetapi karena ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkali-kali para pengusung orang lumpuh itu berusaha menerobos kerumunan banyak orang, namun sia-sia. Saya bisa mengerti teman-temannya ini ya, ketika sudah buntu otak ini ya, karena mau masuk pun juga susah, gimana lah caranya untuk ketemu Yesus itu ya. Kira-kira kalau kita berada di posisi pengusung pengusung teman kita yang susah datang kepada Yesus, mengusung hatinya maksudnya. Bagaimana kita mengajaknya ya? Bagaimana caranya? Sudah dibilang, ayo kita datang kepada Tuhan. Tetapi enggak, saya berdosa. Banyak dosa saya enggak sanggup menghadap kekudusan karena saya berdosa. Ini membuat apa? Membuat kedagingan kita pun menjadi apa? Berperan. Maka pikiran orang-orang itu buntu karena banyaknya orang di situ, dia tidak bisa membawa masuk orang lumpuh itu. Orang sakit itu memandang sekelilingnya dengan kesedihan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana saya mau sembuh sedangkan banyak orang menghalangi jalan saya? Sama seperti hidup kita. Kalau kita mau datang kepada Yesus, terkadang ada iblis begitu ya. Iblis berbentuk manusia mengatakan, ngapain lo ke gereja? Sok suci lo. Sok kudus lo. Itulah manusia, setan-setan berbentuk manusia ya. Yang sebenarnya banyak di kehidupan kita. Atau yang lainnya seperti kalau mau renungan. Saya seperti di asrama. Ayo renungan. Duluan, menyusul. Tetapi tahu-taunya malah ketiduran. Ini sesuatu hal yang terjadi di kehidupan kita sampai kita nantinya diizinkan Tuhan beristirahat, pertentangan antara yang baik dan yang jahat itu tidak akan pernah berlalu. Tapi saya sangat menarik dengan cerita ini karena dikatakan begini. Bagaimana dia melepaskan harapan ketika bantuan yang sudah diidam-idamkan sudah begitu dekat. Istilahnya begini, orang lumpuh itu sudah di depan pintu. Mungkin dia tidak bisa masuk karena banyaknya orang. Bagaimana dia berpikir, lebih baik saya pulang. Lebih baik saya pulang dan saya tetap meratapi nasib saya yang lumpuh itu. Tetapi orang lumpuh ini tekadnya sangat kuat. Dia tidak mau melepaskan itu. Sekalipun orang menumpuk diri di situ untuk mendengar firman Tuhan dan menghalangi jalan itu, tetapi orang lumpuh tidak buntu untuk datang kepada Yesus dalam iman. Luar biasa. Saya mempelajari orang lumpuh ini, sebenarnya saya tidak ada apa-apanya dengan orang lumpuh ini. Mungkin kita bukan lumpuh ya, tapi seperti keuangan atau yang lain-lainnya sudah langsung patah hati duluan begitu, karena seperti tidak mungkin menghadapi
menghadapi pencobaan ini. Tetapi orang lumpuh ini yang tangannya susah bergerak, kakinya susah bergerak, mungkin mulutnya juga mencong kiri atau mencong kanan, tetapi dia tidak mau pulang. Sudah dekat kepada Yesus, dia tidak mau pulang, tapi justru dia maju terus untuk sembuh dan diampuni dosanya. Seperti inilah gambarannya ketika itu. Coba kita bayangkan ya, sampai orang lumpuh ini digotong dari atas. Jadi untuk orang lumpuh ini yang masuk dari atas rumah itu, firman Tuhan di dalam tulisan hamba Tuhan dikatakan bahwa sesungguhnya Yesus Kristuslah yang mendorong hatinya orang lumpuh ini supaya datang kepada dia. Nanti ada kutipannya itu. Sehingga ini bisa terjadi. Saya bisa membayangkan kalau dia lebih banyak melihat dirinya. Mungkin pulang dia. Mungkin tidak akan terjadi diturunin seperti menurunkan batu bata begitu ya, atau menurunkan bahan-bahan bangunan. Lihatlah luar biasanya orang lumpuh ini. The radiance of faith in a limited space. Ketika Yesus sedang bersungguh-sungguh untuk mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang di situ. Ketika atap itu dibuka, turunlah orang lumpuh ini dari atas. Ceramahnya menjadi terhenti. Juru selamat memandang wajah yang bersedih itu, yang sudah putus asa, yang sudah tidak tahu bagaimana dia sembuh. Oleh karena banyaknya orang yang datang di situ, menghalangi jalannya kepada Yesus, sehingga dia tidak bisa secara langsung untuk datang kepada Yesus. Dia melihat mata yang bersedih itu. Dan tadinya dia menyampaikan firman Tuhan, karena terhenti, dia melihat matanya orang lumpuh itu. Luar biasa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dia tahu kerinduan jiwa yang terbebani itu. Kristuslah yang telah membawa keyakinan dalam hati nuraninya ketika dia masih di rumah, ketika dia masih tergolek di tempat tidurnya. Dialah yang mengetuk pintu hatinya orang lumpuh ini supaya datang kepada dia. Apakah hidup kita sudah lebih banyak mendengarkan hati nurani atau melihat kesalahan orang? Ini perlu direnungkan bagi kita. Jangan sampai hati nurani, tempat Roh Kudus bernaung, menjadi hampa oleh karena kita tidak mendengarkan suaranya. Oleh karena hal demikian, Juru Selamat menjadi berbelas kasihan kepada orang lumpuh itu. Yesus menyaksikan secerca iman yang bertumbuh menjadi keyakinan bahwa dialah orang yang sanggup menolong orang berdosa ini, orang lumpuh ini, untuk diampuni, untuk sembuh dari sakit lumpuhnya. Luar biasa orang lumpuh ini membuat Yesus terpana. Ternyata saya bisa acungin jempol sama orang lumpuh ini, karena dia bisa membuat Tuhan terpana sama dia. Mungkin bisakah Tuhan membuat terpana? Bisakah kita membuat terpana Tuhan dalam kehidupan kita? Seperti firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Stimson Hutagalung. Puaskah Tuhan terhadap diriku? Bisakah kita membuat Tuhan terpana dengan kehidupan kita? Jawab dalam diri kita masing-masing. Yesus telah melihat iman yang bertumbuh semakin kuat dengan setiap usaha yang dilakukan untuk datang ke hadiratnya. Kalau iman si orang lumpuh ini hanya sekedar tahu aja gitu ya, tapi dia tidak datang kepada Tuhan, kira-kira bisa nggak sembuh itu ya? Nggak akan bisa. Dia akan terus tergolek sambil merenung-renungi. Kalau orang Batak biasa mengatakan mengandung-andungi gitu, meratapi nasibnya yang tidak bisa ngapa-ngapain, tapi imannya pun juga imannya itu kurang. Tapi karena Kristus mendorong, imannya menjadi bertumbuh. Lukas 4 ayat yang ke-14. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia,
Apa perkataannya? Coba kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Apakah bisa kata-kata ini terjadi dalam kehidupan kita? Seperti yang sudah tadi saya katakan, apakah bisa kita membuat Tuhan takjub kepada kita? Orang lumpuh ini, dengan imannya yang besar, dia datang kepada Yesus dan dosanya diampuni. Inilah sinar iman itu yang disaksikan oleh banyak orang. Jadi orang banyak ketika itu bukan hanya percaya kepada firman yang dibawakan oleh Yesus, tetapi ketika dia melihat, semua orang itu melihat orang lumpuh ini turun dari atas, perlahan-lahan ke bawah, dan tepat di hadapan Yesus. Itulah pelajaran yang istilahnya kalau sekarang, itulah praktikal dari iman. Bisa saja Yesus ketika itu hanya mengajarkan teori gitu ya, bahwa ayo beriman sama saya dan lain-lain sebagainya macamnya. Tetapi ketika orang lumpuh ini datang, inilah prakteknya sehingga apa? Orang lumpuh itu bukan dijejali saja oleh kebenaran tentang iman, tapi juga diperlihatkan bagaimana beginilah iman. Datang kepada Yesus dan dosanya diampuni. Praktek, bukan hanya sekedar teori. Ini yang diperlukan di dalam iman. Nah, inilah dia. Iman dari orang lumpuh dan teman-temannya itu. Pengetahuan. Ya, ia mengetahui berbagai macam mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Oleh karena mendengar dan mengetahui, dia pergi datang kepada Yesus. Actionnya, itulah tadi. Orang lumpuh dan teman-temannya percaya bahwa mujizat yang sama terjadi kepada mereka. Itu sebabnya mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan menggotong temannya yang sakit lumpuh itu. Tetapi yang namanya hidup, saya katakan tadi, hidup ini enggak lurus-lurus aja. Saya katakan tadi, ada setan-setan berbentuk manusia. Apa dikatakan? Tetapi orang-orang Farisi itu, orang-orang pintar itu, karena mereka takut kehilangan pengaruhnya terhadap orang banyak yang datang di tempat itu. Tadi saya sudah katakan, ada dua golongan manusia yang datang ketiga itu. Ada benar-benar tulus hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Ada yang punya motif tersendiri. Yaitulah orang Farisi yang pintar-pintar itu. Apa dikatakan orang Farisi yang pintar-pintar itu dalam hatinya? Mengapa orang ini berkata begitu? Coba bayangkan. Ditentang firman Tuhan itu. Kenapa orang yang satu ini mengatakan dosamu sudah diampuni? Padahal apa? Ia menghujat Allah dalam pemikiran orang pintar-pintar itu. Pintar secara dunia belum tentu membuat iman itu bertumbuh. Pintar mengetahui firman Tuhan belum tentu membuat iman itu bertumbuh. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Sampai dikatakan begitu oleh orang Farisi ini. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itulah sebuah fanatisme yang berlebihan. Itulah sebuah pikiran yang sudah dangkal oleh kerohanian kepada Tuhan. Sehingga bisa dari muncungnya berkata, siapa yang dapat mengampuni orang yang berdosa ini selain daripada Allah? Kan itu, dikatakan muncung-muncung orang Farisi itu. Siapa yang dapat mengampuni orang yang berdosa ini selain daripada Allah? Sampai hati dia mengatakan itu. Kristus mengatakan bahwa dosa orang sakit lumpuh ini telah diampuni. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan sumber damai sejahtera mengatakan dalam Lukas 5 ayat yang 22 sampai 23. Saya berharap walaupun saya tidak sebut ayat-ayat Alkitabnya, Anda Bapak Ibu serta teman-teman sekalian bisa memperhatikan ayat-ayat yang ada di slide. Ayat yang ke-22 dikatakan, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran orang-orang pintar ini. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Jangan sampai kepintaran itu menghalangi kuasa Tuhan dalam hati kita. Pintar yang saya maksud di sini adalah hikmat dunia ya.
bukan hikmat surga. Kalau hikmat surga itu membawa kita dekat kepada Tuhan. Tapi kalau hikmat dunia, makanya saya sangat suka belajar tentang hal-hal dunia itu. Janganlah terlalu apa kali ya, janganlah terlalu ekstrim kali gitu. Sampai titik komanya pun tahu juga dia. Karena pikiran ini, otak ini, hati nurani ini harus diberikan ruang untuk kuasa Roh Kudus bisa menjamah kita. Kalau semua terisi oleh hikmat dunia, bagaimana kuasa Roh Kudus bisa mau menjamah? Sediakan ruang dalam hati dan pikiran kita untuk kuasa Tuhan dapat menjamah kita. Tuhan Yesus menantang juga orang pintar-pintar itu. Dikatakan, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Mana yang lebih mudah kira-kira kalau buat kita? Mana yang lebih mudah? Dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah? Kalau hikmat dunia akan mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Kenapa? Karena penyakit yang diderita oleh orang lumpuh itu bisa sembuh, bisa. Tetapi dosanya belum tentu bisa diampuni. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, dosamu sudah diampuni, maka itulah yang menjadi bagian dari orang lumpuh itu untuk dia dapat menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Jehovah Shalom dalam Lukas 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi orang lumpuh ini sebenarnya jadi penonton ketika itu. Dia menjadi penonton ketika itu. Dia pun juga seperti melihat ada pertentangan antara yang baik dan yang jahat, antara hikmat dunia dan hikmat surga. Tetapi oleh karena lebih banyak hikmat surga yang mempengaruhi pikirannya dan hatinya, maka dia menjadi yakin dan dia pun dapat berjalan. Coba kalau kita bayangkan ada teman kita yang kerjanya cabut ibadah, merokok di belakang asrama, lalu keluar dari kampus Unai, kalau dia anak asrama ya, kalau anak OSEK kan tidak ada larangan gitu. Keluar diam-diam, security di mana? Dia di mana? Lalu tiba-tiba suatu hari dia menjadi orang yang sangat-sangat baik. Dia menjadi berubah dari kebiasaan-kebiasaannya itu. Kira-kira bagaimana bagi kita? Jangan kita sama seperti orang Farisi, langsung menjatuhkan mental orang. Justru kalau ada orang yang bertobat, itu didukung. Bukan dikatakan sok suci, sok kudus, sok bertuhan. Kalau begitu, ya sama kita dengan orang Farisi. Apa bedanya? Sama-sama menjatuhkan mental orang. Sama-sama membuat sakit hati orang. Maka kita harus menjadi manusia-manusia yang apa? Yang membawa satu dengan yang lainnya semakin dekat kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Dalam Lukas 5 ayat yang ke-26, saya ambil dalam bahasa Inggris sehari-hari, New International Version. Dikatakan, semua orang takjub dan memuji Tuhan. Mereka dipenuhi dengan kekaguman dan berkata, kami telah melihat hal-hal yang luar biasa hari ini. Saya melihat teman saya sudah berubah. Yang tadinya cabut ibadah, sekarang menjadi rajin beribadah. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan dalam hal ini. Yesus telah datang untuk membinasakan perbuatan iblis yang ada di orang-orang Farisi dan juga yang lainnya. Dalam dia ada hidup dan ia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai segala kelimpahan. Ia menjadi roh yang menghidupkan.
Yesus datang ke dunia ini supaya ia dapat menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekalipun hidup kita kurang berkenan. Itu sebabnya penting hati nurani itu dijaga baik-baik. Kalau hati nurani sudah kosong, maka hidup manusia akan tidak lagi menganggap yang jahat itu jahat, yang baik itu baik. Akan berbalik-balik. Oh, kalau orang Batak bilang marbalangan. Kusut. Yang baik dibilang jahat, yang jahat dibilang baik. Ini perlu penekanan kepada kita. Ia masih mempunyai kuasa, Yesus, untuk memberi hidup yang sama sebagaimana ketika ia berada di atas dunia ini untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Jadi penyakit di dunia ini bukan fisik aja. Jiwa pun bisa sakit sebenarnya. Bagaimana jiwa yang sakit itu? Ya kita sudah tahu lah bagaimana penyakit jiwa itu. Yang bermasalah, yang lain sebagainya macamnya. Tetapi Yesus memberikan kampunan kepada orang berdosa. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga. Sekalipun hati kita tidak sanggup datang kepada Tuhan karena keberdosaan yang telah dilakukan, Yesus membawa keyakinan sama seperti orang lumpuh ini. Dia nggak bisa sebenarnya datang kepada Yesus karena terlalu sering melihat badan yang sudah busuk, yang hampir busuk itu. Tapi Kristus mendorong dalam hati nuraninya, ayo datang kepadaku, datang, ayo datang. Jangan lihat badanmu yang sudah hampir busuk itu. Datang saja kepada aku. Minta pertolongan orang-orang yang ada di sekitarmu untuk kamu datang kepada Yesus, kepada saya. Bagaimana di kehidupan kita, di hati nurani kita? Seringkah kita mendengar ajakan Yesus untuk datang kepadanya? Datang kepada Yesus itu bukan hanya bergereja ya. Saya sering sekali mendapati kesalahpahaman di antara pengikut Tuhan bahwa datang kepada Yesus itu hanya diumpamakan sebagai bergereja. Tidak. Hati kita dijaga kepada kebenaran, itu pun sudah datang kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa di tengah-tengah kehidupan kita, itu pun sudah datang kepada Tuhan. Sehingga datang kepada Tuhan ini banyak bentuknya. Bukan hanya ke gereja, tapi juga bisa berdoa dalam hati. Berdoa di tempat yang sepi. Berharap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam hati nurani kita. Ada satu kisah nyata. Kisah ini agak panjang, jadi saya agak harus melihat dulu. Saya kurang hafal secara keseluruhannya. Kisah ini seorang pemuda dari negara atau negeri Irlandia. Pemuda ini adalah pemuda yang hidup di orang yang berada, keluarga yang berada. Pada tahun 1814, ia tamat dari universitas, artinya dia orang pintar. Ya, karena dia sudah tamat. Karena dia adalah manusia yang normal, pemuda ini melihat siapa anak gadis yang bisa dia jadikan sebagai istrinya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya singkat cerita dia sudah dapat lah ya. Dia sudah dapat dan dia sudah merencanakan, beginilah nanti pernikahanku sama si Pariban itu ya, kalau orang Batak bilang ya. Beginilah nanti pernikahanku sama si Pariban itu. Beginilah, harus adalah begini, harus adalah begitu dan sebagainya macamnya. Semua sudah ditata dengan baik. Sampai hatinya sudah tidak bisa lagi melihat bahwa di depan itu ada ada rencana Tuhan yang berbeda dari apa yang dia rencanakan. Ketika tiba pada hari pernikahannya, hati yang sudah berbunga-bunga, hati yang sudah sangat luar biasa menantikan pernikahan, menantikan pembentukan rumah tangga yang baru, berbunga-bunga, sangat senang hatinya. Apa yang terjadi? Ketika gadis tunangannya itu hendak datang ke tempat pernikahan,
ternyata dia kecelakaan. Kalau kita punya pasangan, jauh-jauh lah sebenarnya ini ya. Tapi coba kita bawa pemikirannya si pemuda ini dulu. Kalau kita punya pasangan, tiba-tiba katakanlah pasangan kita ini, ditahanlah oleh orang tuanya gitu. Bagaimana perasaannya kita? Pasti apa? Pasti patah hati. Ini lebih daripada itu, kecelakaan. Sampai membuat tunangannya ini meninggal dunia. Sangat-sangat malang pemuda yang satu ini. Dia sama seperti orang lumpuh itu, mengandung-andungi. Kenapa lah ini terjadi sama aku ya? Kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa hati saya yang sudah berbunga-bunga, hancur bunga-bunga hati itu karena apa? Karena meninggalnya pasangan saya itu. Kenapa? Kenapa Tuhan? Itulah yang ada di pikiran pemuda ini. Sampai dia pindah dari Irlandia ke Kanada. Coba bayangkan, saking patah hatinya, dia mencoba untuk menyingkir, untuk mencari tempat yang baru bagi dia. Dia pindah ke Kanada. Pemuda ini di Kanada menjadi guru. Ketika dia menjadi guru, dia menemukan ibu guru. Ibu guru yang masih lajang begitu ya, bukan ibu guru yang sudah menikah. Dia ketemu ibu guru yang masih lajang, ya sama lah ya seperti kita ya. Kalau ada yang masih sendiri, pasti didekat-dekatin, pasti diraih hatinya, pasti disentuh hatinya. Ini yang dilakukan oleh pemuda itu. Dia menyentuh hati daripada seorang ibu guru ini. Singkat cerita, dia ingin menikahlah, ingin membuat pernikahan lagi dengan perempuan yang berbeda. Ya, sama seperti yang saya bilang tadi ya, sudah berbunga-bunga hatinya. Akan tetapi apa yang terjadi? Pemudi itu atau tunangannya itu sakit keras. Yang tadi meninggal tiba-tiba, ini sakit keras. Ya akhirnya meninggal juga karena sakit kerasnya itu. Tapi bedanya ini matinya perlahan-lahan. Kalau yang tadi matinya langsung sap gitu kan. Ini matinya perlahan-lahan. Lebih dicabik lagi hati itu. Kenapa lagi terjadi ini Tuhan? Kenapa? Kenapa harus terjadi? Kenapa yang pertama mati langsung, kedua matinya mencabik-cabik hatiku Tuhan. Itu yang ada di pikiran pemuda itu. Tapi pemuda ini hebatnya adalah dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Gaji dari gurunya, dia sumbangkan kepada orang miskin. Dia sumbangkan kepada orang-orang janda. Dia sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada satu perbedaan dia dengan yang lain. Dia bisa juga mahir memotong kayu. Dia membedakan dirinya dengan yang lain. Kalau orang lain memotong kayu untuk mendapatkan uang, akan tetapi dia memotong kayu untuk membantu orang lain. Tanpa dibayar. Ini membuat orang-orang yang ada di negeri Kanada, yang ada di sekitar dia, sangat takjub kepada pemuda ini. Tidak ada orang yang bersahaja orang ini, pemuda ini. Dia pakaiannya sederhana, dia motivasinya untuk membantu janda dan orang-orang yang lemah. Dia kalau saudara kita mengatakan mewakafkan hidupnya untuk membantu orang lain. Akan tetapi 10 tahun kehidupannya di Kanada, dia kembali lagi patah hati. Kenapa? Karena mendengar ibunya sakit keras. Yang tadinya adalah tunangannya yang sakit keras, sekarang dikatakan ya? Jantung hatinya sakit keras. Karena itulah yang melahirkan dia. Dia sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Ibunya sudah sangat luar biasa sakit. Singkat cerita, sebelum kematian ibunya ini, dia membuat satu syair lagu.
Dia kirimkan sama ibunya di Irlandia dan dia simpan satunya untuk dirinya dia. Inilah yang terakhir daripada orang pemuda ini adalah dia sendiri yang sakit. Dia mengalami sakit keras sehingga membuat dia tidak bisa lagi tidak bisa lagi untuk melihat dengan jernih. Di usianya yang 67 tahun, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dia menghembuskan nafas yang terakhir. Siapa yang bersedih? Orang-orang di sekitarnya itu. Dan lirik lagu yang dibuatnya itu sudah populer di kalangan Kristen. Pemuda ini bernama Joseph Scriven. Joseph Medlicott Scriven. Apa judul lagunya beliau ini? Ada yang bisa menebak? Apa judul lagu yang dibuat oleh beliau? What a friend we have in Jesus. Coba kita nyanyikan secara bersama-sama. Boleh? Hanya satu lirik saja. Kita bernyanyi bersama-sama ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kesimpulan untuk kisah orang lumpuh ini. Tuhan rindu untuk menciptakan keindahan dalam kehidupan kita. Seberapa buruknya kehidupan kita di masa lalu. Apa kita seorang penjamret, pencuri, pencolong, dan lain sebagainya macamnya. Tuhan rindu untuk menciptakan keindahan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, keteguhan hati kepadanya sangat diperlukan untuk hidup di dalam keselamatan. Hidup di dalam keselamatan memerlukan keteguhan. Karena apa? Karena kalau tidak teguh, maka lepaslah keselamatan itu. Bila kita memperkenankan Yesus menuntun hidup kita, maka damainya yang ajaib akan mengambil tempat cacat, dosa, dan penderitaan kita. Pada malam hari ini, hati kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan dengan firman Tuhan. Malam hari ini Yesus rindu. Yesus rindu dari surga sana melihat siapakah di antara kita yang hendak berkomitmen untuk hidup kepada Tuhan. Mari kita bersama berdiri, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, boleh berdiri. Yesus memanggil kita. Yesus mengatakan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri,
berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka untuk memulihkan negeri mereka. Kita yang sudah menerima Yesus, apakah kita mau merendahkan diri dan mencari wajahnya dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat untuk didengarkan kerinduan kita dari sorga sehingga dosa kita dapat diampuni? Apa yang saya harus lakukan bagi kita yang belum mendapatkan keselamatan? Hanya ada satu jawaban di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam orang lain, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan oleh manusia yang dimana kita dapat diselamatkan. Malam hari ini saya teringat di tanggal 15 Februari 2019. Ketika itu saya belum mendapatkan keselamatan. Saya tidak tahu bahwa Yesus sangat baik kepada saya. Saya tidak tahu bahwa ada gereja, ada suatu organisasi yang sesuai mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Benar-benar saya gelap, tidak ada keselamatan. Tetapi ketika itu saya datang, saya di posisi teman-teman yang belum menerima Tuhan Yesus. Saya di posisi, ngapain saya menerima Tuhan Yesus? Tahu juga hidup saya sudah enak. Tetapi hati nurani saya berkata, maju. Itu adalah kesempatan untuk diselamatkan. Sebenarnya saya tidak maju ketika itu. Akan tetapi saya bilang ke guru agama saya, "Mem, saya mau dibaptiskan. Mohon maaf saya tidak maju ketika panggil." Dan hari ini saya sudah di dalam keselamatan. Saya rindu kepada teman-teman yang belum ada di dalam keselamatan, jaminan dari Yesus Kristus, untuk mari datang dalam undangannya. Terima Yesus. Karena ketika terima Yesus, mati pun kita besok, kita sudah mati di dalam Tuhan. Mari, siapa yang belum menerima Tuhan Yesus, siapa yang belum menerima keselamatan, mari datang. Datang, surga akan melihat, inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang sudah menyatakan di depan manusia bahwa dia memilih Yesus daripada hikmat-hikmat dunia ini. Bagi kita yang sudah menerima Yesus, maukah kita berkomitmen untuk memperbaharui kerohanian kita agar hidup kita jauh daripada yang tidak dikehendakinya? Jawablah dalam diri kita masing-masing. Karena Yesus melihat hati kita. Walaupun kita mau menutupi hati kita, tetapi Yesus melihat hati. Jangan padamkan hati nurani. Itulah tempat Roh Kudus bersuara, memanggil dengan lembut, datanglah anakku, datanglah anakku. Jangan gelapkan hatimu dengan kesenangan, dengan menyatakan, saya sudah aman, saya tidak perlu lagi untuk menerima Yesus. Jangan, karena kita tidak ada yang tahu besok apakah kita masih hidup atau tidak. Saya selalu berkeyakinan, sekalipun saya mati besok, tapi biarlah saya mati. Kenapa? Karena jiwa saya sudah dalam Tuhan. Jiwa saya sudah dalam Tuhan. Jiwa saya sudah dalam genggamannya. Jiwa saya sudah mendapatkan kepastian dari kasih-Nya yang begitu besar. Terima kasih
teman-teman sekalian, terima kasih sudah berkomitmen. Surga melihat hari ini bahwa imanmu sama seperti orang lumpuh itu datang kepada Yesus. Tidak dibiarkan hikmat dunia itu menutup jalanmu kepada Yesus. Dan yang terakhir, bagi kita yang sudah menerima Yesus, saya ulangi sekali lagi, maukah kita berkomitmen untuk memperbarui kerohanian kita dari kehidupan kita yang mungkin saja tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mungkin saja di depan manusia tidak berdosa, tetapi di hadapan Tuhan berdosa. Maukah kita memperbarui komitmen kita? Karena Yesus datang akan melihat iman. Apakah orang yang menerima Dia memperbarui komitmennya, atau justru hidup di dalam kesalahan-kesalahannya? Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang sudah menerima Yesus, mari memperbarui kerohanian kita. Jangan biarkan nikmat dunia itu melingkupi hati kita. Saya mengundang Pendeta Nofri Fatah untuk mendoakan komitmen kita, mendoakan teman-teman kita. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Biarlah iman kalian sudah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus sehingga apa? Sehingga Tuhan Yesus di atas surga sana senang kepada teman-teman sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Tuhan yang maha baik, Allah yang kami sembah, puji dan muliakan. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau. Oleh karena kasih karunia-Mu yang luar biasa, sehingga Engkau mau mati bagi kami. Engkau mau mati bagi kami orang berdosa. Engkau rela datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, datang ke dunia orang berdosa, dunia yang telah hilang, datang ke setiap tempat, rumah, kampung, mengelilingi kota-kota, desa-desa, untuk menolong anak-anak Tuhan yang lagi di dalam penderitaan, yang lagi di dalam kuasa dosa, yang lagi di dalam sakit penyakit, di dalam kelumpuhan oleh karena dosa, oleh karena jauh daripada Tuhan, ataupun oleh karena perbuatan-perbuatan yang telah melanggar firman Tuhan. Tuhan, kami semua orang berdosa. Kami semua ini lumpuh karena dosa. Tetapi Tuhan datang mencari kami, menemukan kami, mendorong kami untuk datang menyerahkan diri kepada Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini hanya karena karya Tuhan, sehingga kami boleh dipulihkan, diampuni dari dosa, dan disembuhkan dari lumpuh dosa ini. Saat ini 2 anak-Mu telah datang menyerahkan diri ke hadapan hadirat-Mu Yesus. Semua ini oleh karena dorongan Roh Kudus untuk datang kepada Yesus. Mereka telah mengaku Engkau di hadapan-Mu. Mereka rindu disembuhkan, dipulihkan, dan menyerahkan diri sepenuhnya agar mereka boleh memperoleh keselamatan kasih karunia Yesus Kristus. Firman yang telah didengar, disampaikan, boleh menjamah dan menggugah hati mereka untuk menerima kebenaran ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan mengurapi kedua anak Tuhan ini, akan memberikan kepada mereka kekuatan iman, keputusan yang penting yang telah mereka ambil untuk menentukan masa depan mereka. Kekekalan mereka telah mereka ambil. Mereka telah berani berdiri menyatakan iman
kepada dunia ini di hadapan Allah. Tuhan memberkati iman mereka, agar mereka tetap teguh, setia, diberkati Tuhan, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Kami yakin dan percaya di antara jemaat-Mu yang sedang berdiri saat ini, banyak yang masih bergumul. Roh Kudus kiranya akan menjamah hati mereka untuk mengambil keputusan yang penting di dalam hidup mereka akan hidup kekal mereka. Dan di malam-malam yang sudah dilewatin dan sampai besok hari di minggu sembahyang ini, kami yakin dan percaya Tuhan sedang melawat mereka. Keberadaan mereka di Una ini bukanlah kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan bagi mereka untuk masa depan yang indah bersama dengan Yesus. Karena Yesus ingin menyelamatkan mereka dan memberikan hidup kekal di dalam hidup mereka. Biarlah besok hari masih banyak yang akan datang menyatakan diri kepada Yesus. Memberanikan diri mereka untuk menerima kebenaran firman yang sudah disampaikan, agar mereka disembuhkan, agar mereka dipulihkan, dan mendapatkan kasih karunia daripada Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan jiwa-jiwa ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, surga bersuka cita untuk setiap jiwa yang datang kepada Yesus. Kami serahkan semua permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.